Baik, untuk yang berikutnya, metode yang sebelumnya yaitu substitusi, ini akan efektif digunakan bila mana hasilnya bukan bentuk tak tentu. Nah, jika kita mendapatkan hasil substitusi adalah bentuk tak tentu, yaitu 0/0, maka akan diselesaikan menggunakan metode yang lain. Ini terbagi ke dalam dua metode. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah metode pemfaktoran. Nah, ini biasanya ciri khasnya adalah untuk soalnya kita lihat dari batasnya mendekati suatu bilangan atau konstanta yang bukan 0. Nah, langkah-langkah biasanya ini biasanya memerlukan bentuk trigonometri lain menggunakan rumus-rumus trigonometri yang ada. Contohnya, akan ditentukan nilai dari limit 1 dikurang sin X per cos kuadrat X untuk X mendekati pi per 2. Perhatikan untuk langkah penyelesaian berikut. Nah, untuk soalnya kita tulis ulang ya. Limit dari 1 min sin X dibagi dengan cos kuadrat X untuk X mendekati pi per 2. Langkah awal tetap sama, yaitu dengan substitusi. Jadi variabel X yang ada di fungsi diganti dengan pi per 2. Maka akan didapat 1 min sin pi per 2 dibagi dengan cos kuadrat pi per 2. Untuk nilainya kita tentukan dari masing-masing trigonometrinya. 1 dikurang dengan sin pi per 2, sin 90 nilainya jelas 1. Kemudian penyebutnya cos kuadrat 90 atau cos 90 dikuadratkan. Cos 90 0, jadi 0 kuadrat. Maaf, 0 kuadrat. Maka hasilnya jelas 0/0 yang mana merupakan bentuk tak tentu. Nah, ini bukan jawaban akhir ya. Jadi kalau mendapatkan hasil 0/0 itu bukan jawaban akhir. Justru perlu diselesaikan dengan metode yang lain. Nah, karena kita melihat di sini batasnya mendekati bilangan yang bukan 0, kemungkinan akan diselesaikan dengan mengganti bentuk trigonometrinya terlebih dahulu. Nah, apa yang bisa diganti? Kita lihat yang atas dulu ya, 1 min sin X. Dari bentuk ini ada nggak yang bisa disederhanakan? Sin X kan udah paling sederhana ya, jadi kemungkinan yang harus diganti adalah bagian penyebut, yaitu cos kuadrat X. Nah, ingat ya, salah satu rumus trigonometri yang ada yang melibatkan bentuk kuadrat itu ada di bagian identitas, yang mana sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X hasilnya adalah 1. Bila mana kita punya cos kuadrat X saja, berarti cos kuadrat X adalah 1 min sin kuadrat X. Ini disubstitusikan ke soal. Sehingga akan diperoleh untuk soal awalnya ya. Limit 1 min sin X dibagi dengan cos kuadrat X. Yang mendekati pi per 2, kita ganti untuk penyebut. Diperoleh limit X mendekati pi per 2, 1 min sin X dibagi, nah cos kuadrat X-nya diganti dengan bentuk ini. Ya, diganti dengan bentuk ini. Jadi diganti 1 min sin kuadrat X. Nah, perhatikan untuk penyebut. 1 dikurang sin kuadrat X, ini bentuk kuadrat, sin kuadrat. 1 pun kalau diperhatikan juga bentuk kuadrat. Kuadrat kurang kuadrat merupakan selisih kuadrat ya, yang mana dalam pemfaktoran ini bisa difaktorkan. Di yang berikutnya tinggal memfaktorkan penyebut. Jadi limit X mendekati pi per 2, pembilang tetap 1 min sin X. Penyebutnya difaktorkan. Faktor dari selisih kuadrat adalah selisih dikali jumlah. Selisihnya 1 min sin X, jumlahnya adalah 1 plus sin X. Sekarang amati untuk pembilang dan penyebut. Jadi ciri khasnya kalau sudah disederhanakan atau bentuknya ada yang diganti atau sudah difaktorkan, akan ada bentuk yang sama yang bisa saling membagi habis. Ini saling membagi habis. Jadi pembilangnya tinggal 1, maka tinggal menentukan nilai limit X mendekati pi per 2 dari 1 per 1 ditambah dengan sin X.
Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ini tinggal kita substitusikan ulang ya. Substitusi ulang. Jadi sama dengan, ini saya tulis ulang dulu. Limit X mendekati pi per 2 dari 1 per 1 plus sin X. X-nya gantikan dari batasnya. Jadi kalau sudah substitusi, limitnya jangan ditulis. Jadi tinggal 1 per 1 plus sin pi per 2. Sin pi per 2 berapa? 1. Jadi hasil akhir kita peroleh 1 dibagi 1 plus 1. Jelas hasilnya setengah.